Di tempat pelosok gini, bisa ketemu cewek cantik kayak gini. Temenin abang minum yuk, nanti abang antar pulang. Pergi sana, tolong sopan sedikit. Sopan, di daerah sini, omongan gue itu aturan. Jangan sok jual mahal ya manis. Dasar jelek, lepaskan aku. Bang Rizky, sabar. Malam ini mau makan apa? Biar saya yang traktir. Sana, minggir, bukan urusanmu. Bos, Beraninya bilang aku jelek. Hari ini kamu harus temani aku, tetap harus temani. lepaskan aku. Tolong, lepaskan. Lepaskan dia. Pria dewasa seperti kalian, apa hebatnya menindas wanita lemah? Bocah, kau pikir kau ini siapa? Berani ikut campur urusanku? Ku beri kau 10 detik. Lepaskan cewek itu. Minta maaf ke bos. Lalu enyah dari sini. Kau dengar tidak? Hari gini, bocah miskin berbaju murahan, sok jadi jagoan selamatin cewek. Bakal ku habisi kau sekarang. Mati kau. Hati-hati. Akan ku habisi kau sekarang. Matilah kau. Hati-hati. Bagaimana mungkin? 10 detik sudah habis. Siapa kau sebenarnya? Ampun Bang, ampuni kami Bang. Kami yang salah. Kami buta karena tak mengenali Anda. Bawa bos sampah kalian. Dan enyah dari sini. Baik-baik, kami segera pergi. Bocah, kalau kau berani, tunggu saja di sini. Kau pasti mati. Aku akan lapor ke Bang Andi sekarang. Berani-beraninya kau sentuh Rizky si gila di jalan ini. Dewa sekalipun tak akan bisa menyelamatkanmu. Cepatlah pergi. Bang Andi, bos preman daerah sini. Dia tak segan membunuh. Tadi kau hajar Rizky demi aku. Mereka pasti tak akan melepaskanmu. Semua ini gara-gara aku. Cepat lari, pergi dari kota Satria dan jangan pernah kembali. Tenang saja. Mereka cuma preman kelas teri. Nggak akan bisa apa-apa. Habiskan dulu satenya. Nanti ku antar kamu pulang. Kenapa kamu keras kepala banget sih? Oke, kalau kamu nggak mau pergi, aku juga nggak akan pergi. Bang Andy, itu dia. Gembel ini yang menghajarku. Dia juga ngancurin tempat kita. Bocah, lu dari kelompok mana? Nyali lu gede juga. Berani-beraninya lu nyentuh orang yang dibotak. Jadi lu Andi Botak. Pas banget lu datang. Babi gendut anak buahmu ini. Baru aja mukulin bos kedai. Dan nakut-nakutin nona ini. Biaya pengobatan dan ganti rugi mental. Totalnya bayar 100 juta rupiah. Lalu bawa orang-orangmu minta maaf. Urusan malam ini bakal kuanggap selesai. Lalu bawa anak buahmu dan minta maaf. Masalah malam ini kita anggap selesai. Jangan bunuh aku. Tadi kamu sombong banget kan? Katanya mau patahin tangan dan kakiku. Dan berani sentuh wanitaku. Bukannya tadi kamu sombong banget mau matahin kaki tanganku? Berani sentuh wanitaku? Bokah, kuakui kau memang jago berantem. Tapi bekinganku adalah Pak Jaya dari kota Satria. Penguasa dunia bawah kota Satria, Jaya Tua. Kau berani sentuh aku malam ini, besok Pak Jaya bakal bawa ribuan orang buat menghabisimu. Mulai saja, besok aku tunggu dia di sini. Sekarang transfer 100 juta ke pemilik kedai barbecue. Lalu bawa anak buahmu dan pergi. 100 juta rupiah telah masuk ke rekening. Uang masuk 100 juta rupiah. Anak muda. Aku nggak bisa terima uang ini. Andi Botak itu penguasa kejam di daerah sini. Kau ambil uangnya. Aku takut gak ada umur untuk memakainya. Lebih baik ku kembalikan saja uangnya. Bapak simpan saja. Ini memang hak Bapak. Untuk biaya berobat dan ganti rugi toko. Biar aku yang tanggung risikonya. Andi Botak nggak akan bisa macam-macam. Lagi pula, Bapak juga nggak bakal bisa balikin uangnya sekarang. Ayo, aku antar kamu pulang. Siapa kamu sebenarnya? Mengalahkan 30 orang sendirian? Bagaimana mungkin? Aku cuma orang biasa yang sedikit lebih kuat.
dan pernah belajar sedikit ilmu bela diri dasar. Namaku Putri Melati, IPT Langit Biru Ekspor Impor di depan sana. Aku bekerja di operasional pasar luar negeri. Arif, Arif, terima kasih banyak untuk malam ini. Kalau bukan karena kamu, entah apa yang akan terjadi padaku. Tapi, Pak Jaya yang tadi disebut oleh Andi Botak, aku pernah dengar tentangnya. Jaya Tua. Dia itu kaisar dunia bawah yang asli di kota Satria. Katanya anak buahnya ada ribuan orang, memonopoli separuh tempat hiburan di kota Satria dan industri transportasi. Dunia hitam dan putih pun segan padanya. Arif, dengarkan nasihatku. Cepatlah pergi dari kota Satria. Arif, dengarkan nasihatku. Segera tinggalkan kota Satria. pergi? Kenapa aku harus pergi? Tapi, Sudah sampai. boleh minta nomor WA kamu? Kalau besok, maksudku kalau ada apa-apa, hubungi aku kapan saja di kota Satria. Aku punya teman pengacara, siapa tahu bisa bantu. Oke. Aku naik dulu ya. Arif, hati-hati ya. Kabarin aku kalau udah sampai rumah. Aku naik dulu ya. Arif, hati-hati ya. Kabari aku kalau udah sampai. Ya, naiklah. Dadah, sampai besok. Dadah, cepat tidur ya. Pemimpin Agung, inikah Anda? Sudah 5 tahun. Akhirnya Anda menghubungi saya. Elang Sakti, ini aku. Bawahan Elang Sakti menghadap pemimpin Raja Naga. Anda ada di mana sekarang? 100.000 pengawal istana Raja Naga. Siap menerima perintah Raja Naga. Kembali ke medan tempur. Tidak perlu. Sekarang aku jadi orang biasa di kota Satria. Coba cari tahu orang di kota Satria bernama Jaya Tua. Apa latar belakangnya? Tuan Pemimpin, aku sudah dapat infonya. Si Jaya Tua ini 7 tahun lalu pernah di Istana Raja Naga, tepatnya di kantor utara Satria. Dia jadi pesuruh lepas selama 2 tahun. Tugasnya siapkan minum dan jadi kurir barang. Lalu karena ketahuan mencuri, dia dipukuli dan diusir. Kenapa? Apa si brengsek ini cari masalah sama Anda? Anak buahnya cari masalah denganku malam ini. Dia juga bilang Jaya Tua akan membereskanku besok. Bahkan mengancam akan menghabisiku. Tak apa. Orang kurang ajar itu menyinggung Anda. Anjing, peliharanya cari masalah denganku malam ini. Bahkan menyuruh Jaya Tua membereskanku besok. Dan mengancam akan menghancurkanku. Tuan Pemimpin, saya akan membawa pengawal pasti bergegas ke kota Satria malam ini juga untuk membereskan Jaya Tua itu. Tidak perlu. Dia cuma semut kecil. Tak perlu repot-repot begitu. Kebetulan, aku juga ingin melihat pesuruh yang diusir dari Istana Raja Naga. Bisa sehebat apa di dunia biasa ini? Baik, laksanakan. Saya akan diam-diam menutup kota Satria malam ini. Takkan kubiarkan semut itu mengganggu penyamaran Tuan Pemimpin. Semalam kamu pulang, kenapa nggak ngabarin aku? Pagi ini aku chat juga nggak dibalas. Bikin aku panik aja. Semalam HP-ku mati karena lowbat. Pagi ini aku juga ketiduran. Kenapa? Sehari nggak ketemu kangen berat ya? Kamu ini masih bisa-bisanya bercanda. Kata supervisorku, pagi ini seluruh dunia bawah kota Satria pada gila semua. Puluhan pabrik Andi Botak semuanya tutup. Kayaknya mereka pada kumpul di sini. Arif, dengerin aku. Nanti siang aku cuti buat antar kamu ke stasiun untuk bawa kamu pergi dari kota Satria. Pergi? Kayaknya sekarang udah telat. Sepertinya sudah terlambat untuk pergi sekarang. Buset, siapa bos besar yang lewat ini? Giring-giringannya ngeri banget. Penguasa dunia bawah kota Satria, Jaya Tua. Ayo cepat pergi, Pak Jaya lagi ada urusan. Jangan sampai kita ikut terseret. Arif, Pak Jaya dan orang-orangnya beneran datang. Jangan takut, ada aku. Pak Jaya! Andy, apa pemuda ini yang semalam di wilayahmu menghajar 30 lebih anak buahmu dan sesumbar nyuruh aku datang minta maaf? Benar Pak Jaya, gelandangan ini orangnya. Dia nggak menghargai Anda dan bilang Anda di matanya lebih rendah dari anjing. Tolong Pak Jaya bela kami. Habisi bocah ini. Gembel ini orangnya. Dia tidak menghargai Anda dan bilang kalau Anda lebih rendah dari anjing. Tolong Pak Jaya bertindak demi kami. Habisi bocah ini.
Bocah, di wilayah kota Satria ini, yang berani bicara seperti itu padaku, sudah tenggelam di dasar sungai jadi makanan ikan. Katakan, kau mau mati seperti apa? Jaya tua, 7 tahun tak berjumpa. Setelah jadi penguasa lokal beberapa tahun, kau bahkan lupa siapa tuanmu yang dulu ya? Bocah kurang ajar! Kau fikir kau ini siapa? Beraninya sebut nama Pak Jaya! Kau benar-benar cari mati! Bocah tengik, udah mau mati masih aja sok hebat. Pakai acara 7 tahun tak jumpa segala. Kau pikir kau ini siapa? Pak Jaya, jangan buang waktu dengannya. Langsung habisi saja dia. Ada apa, Jaya tua? 7 tahun lalu di kantor utara Satria, saat kau menuangkan teh untukku, kepalamu menunduk lebih rendah dari ini. Sekarang sudah pakai pakaian Jaya dan naik Rolls Royce. Kau benar-benar merasa jadi kaisar kota Satria, sampai tak mengenali majikanmu. Sekarang pakai pakaian Jaya, naik Rolls Royce, sudah merasa jadi kaisar kota Satria, sampai lupa siapa majikanmu. Anda... Pak Jaya, jangan dengarkan omong kosong bocah ini. Dia cuma gembel yang makan di pinggir jalan. Dia sengaja menghina Anda. Cepat suruh orang habisi dia. Tutup mulutmu! Sejak kapan kau berhak mengaturku? Pak Jaya, kenapa Anda memukulku? Jaya tua, memberi hormat pada Tuan Pemimpin Agung. Bawahan ini buta. Tidak tahu Tuan Pemimpin datang ke kota Satria. Bawahan gagal mendidik anak buah. Membiarkan anjing peliharaan ini mengganggu Tuan Pemimpin. Mohon Tuan Pemimpin ampuni nyawaku. Ampun! Saya tua. Ku dengar kau mau bawa ribuan anak buah untuk menghabisiku, lalu membuangku ke sungai jadi makanan ikan. Jaya tua, ku dengar kau mau bawa ribuan anak buah untuk menghabisiku, lalu membuangku ke sungai untuk pakan ikan. Tidak, saya tidak berani. Walau diberi 10.000 nyali, saya tetap tidak berani. Semua ini karena Adi Botak menipuku. Saya akan membereskannya sekarang. Mohon ampuni saya, Tuan Arif. Tolong jangan libatkan keluarga saya. Aku beri kau satu kesempatan terakhir. Penawan, mandal! Ada perintah, Pak Jaya. Patahkan semua tangan dan kaki Adi Botak, biar dia berbaring di ranjang seumur hidup. Dan sampaikan perintahku. Mulai hari ini, ambil alih semua bisnis Adi Botak dan wilayahnya. Usir dia dari kota Satria selamanya. Mulai hari ini, ambil alih semua pabrik milik Andi Botak dan wilayahnya. Usir dia selamanya dari kota Satria. Jika dia berani menginjakkan kaki di kota kerajaan, bunuh tanpa ampun. Pak Jaya. Ampuni saya, Tuan Pemimpin. Ampun, saya sadar saya salah. Saya benar-benar salah. Jangan, Pak Jaya. Tuan Arif, semua sudah dibereskan. Apakah saya mendapat kehormatan mengundang Tuan dan Nona ini ke restoran privat saya? Izinkan saya menebus kesalahan dan menyambut kedatangan Anda. Putri Melati pasti lapar ya, mau makan yang enak. Arif, Ada apa? Bukannya semalam kamu galak banget, mau narik aku kabur ke stasiun kereta? Kok sekarang jadi bisu? kamu nyembunyiin berapa banyak hal dariku. Bikin aku cuma semalaman. Siang ini aku sampai nggak makan. Cuma sibuk beliin kamu kopi buat nyuruh kamu kabur. Salahku. Nanti aku minum 3 gelas sebagai hukuman. Tuan Arif, Nona Putri, kita sudah sampai. Tuan Arif, Nona Putri, selamat menikmati. Saya akan menunggu di luar. Panggil saja jika butuh sesuatu.
Tuan Arif, selamat menikmati. Ibu Putri, saya akan menunggu di luar. Panggil saja jika butuh sesuatu. Wah, makanan semeja ini pasti seharga gajiku setengah tahun. Malam kamu pasti kaget. Hari ini juga belum makan siang. Ayo, makan yang banyak biar cepat pulih. Cobain ikan ini, rasanya enak loh. Terima kasih. Aku merasa kejadian hari ini seperti sebuah mimpi. Tahu kamu sehebat itu? Kenapa malah sembunyi di jalanan tua di tempat itu? Dan berpakaian seperti itu buat makan sate? 5 tahun ini aku lalui banyak hal, pertarungan dan pembunuhan, serta intrik licik. Sering melihat semua itu, hati ini mudah jadi dingin. Jadi orang biasa di jalan tua, melihat hiruk pikuk kota, makan sate pinggir jalan, bisa hangatkan kembali hatiku. Lagi pula, kalau aku tidak sembunyi di sana, mana bisa aku bertemu denganmu semalam? Lagi pula, kalau aku tidak tinggal di sana, mana mungkin aku bertemu denganmu semalam? Dasar gombal. Makan saja utangmu. Halo Putri Lestari, siapa yang memberimu keberanian untuk bolos ke jasa ini? Aku tidak peduli di mana kau sekarang. Segera kembali ke kantor. Pidilangi bidung ekspor impor kita telah diambil alih secara paksa oleh Grup Wijaya Kota. Tuan Muda Wijaya dari Grup Wijaya datang sendiri hari ini. Dia secara khusus meminta untuk melayaninya. Putri Lestari, aku peringatkan kau. Malam ini, kalau kau tidak membuat Wijaya Muda senang, bukan cuma kau yang akan dipecat. Aku juga akan memblacklist kau di seluruh industri. Kau mengerti tidak? Baik, Manajer Rudi. Aku akan segera kembali ke kantor. Baik, Manajer Rudi. Saya akan segera kembali ke kantor. Arif, maafkan aku. Sepertinya makan malam ini aku tak bisa menemanimu dengan tenang. Gawat, ada masalah besar di kantor. Aku harus kembali sekarang. Boleh saja kembali ke kantor, tapi aku harus ikut denganmu. Kevin Wijaya itu konglomerat dari kota utama, terkenal hidung belang dan sangat kejam. Arif, aku tahu kamu kenal Pak Jaya, tapi di depan keluarga bisnis elit sungguhan, kekuatan bawah tanah bukan apa-apa. Mereka bisa pakai banyak cara bisnis yang legal untuk menghancurkan kita. Kalau kamu pergi, Pak Jaya... Tidak level dengan mereka. Lalu, bagaimana denganku? Ayo pergi, hari ini ada aku. Siapapun tak akan bisa menyentuh sehelai rambutmu. Eyo, selama ada aku hari ini, siapapun tak akan bisa menyentuh sehelai rambutmu. Tuan pemimpin, Anda mau kemana? Ke PT Lanjut Biru Ekspor Impor. Baik, saya sendiri yang akan menyetir untuk Anda. Hei, Wijaya Muda, saya sudah menyuruh orang menelpon gadis sialan Putri Melati itu. Dia akan segera datang malam ini. Dengan satu kata dari Anda, dia pasti tidak berani menolak. Malam ini, asal Anda kasih perintah, dia pasti nggak bakal berani nolak. Budi Samudra, awas aja kalau kamu bohongin aku. Aku udah denger di kota utama, di langit biru ekspor ini, ada cewek operasional yang cantik. Kalau malam ini nggak ketemu orangnya, suntikan dana dari Grup Wijaya harus aku pertimbangkan lagi. Baik, Pak. Dijamin Anda bakal puas. Hei, Putri Melati, akhirnya balik juga kamu. Disuruh lembur sore ini, kamu malah berani bolos buat kencan sama cowok gaje ini. Kamu masih hargai perusahaan Anda dan juga Wijaya Muda. Manajer Putih, tolong catat ucapan Anda. Saya sudah minta izin siang tadi, dan pekerjaan saya juga sudah diserah terimakan semuanya. Soal akuisisi Grup Wijaya, itu keputusan Dewan Direksi. Apa hubungannya dengan karyawan biasa sepertiku? Apa maksudmu nggak ada hubungannya? Biar ku beritahu ya, hubungannya besar sekali. Beliau ini adalah Presiden Grup Wijaya Kota Utama, Wijaya Muda. Malam ini, dia khusus menunjukmu untuk mendengar laporan proyekmu. Ini keberuntungan besar seumur hidupmu. Ibu Putri,
temani aku minum malam ini. Asalkan aku senang, besok pagi kamu akan jadi wakil presiden perusahaan ini. Bagaimana? Asalkan aku senang, besok pagi kamu jadi wakil presiden perusahaan ini. Gimana? Grup Wijaya Kota Utama. Sombong sekali. Mau ditemani minum kan? Gimana kalau aku yang gantikan dia? Budi Samudra, perusahaan ekspor impor di kota Satria ini, apa sekarang orang sembarangan bisa masuk seenaknya? Bocah tengi, kau pikir kau ini siapa? Kau tidak berhak bicara di sini. Kalau tahu diri, cepat enyah dari sini. Kalau tidak, aku panggil satpam buat matahin kakimu. Silakan coba saja. Kita lihat, apa ada satpam kota Satria yang berani menyentuhku malam ini? Bocah, aku tahu. Sore ini, Andi Botak dihabisi di jalanan. Katanya sampai mengusik Jaya Tua. Tapi si tua bangka Jaya Tua itu malah bersikap sopan padamu. Kenapa? Kamu pikir berlindung pada preman lokal Gilang Permana bisa menantangku di dunia bisnis? Biar ku beritahu Jaya, tua di mata grup Wijaya, kami hanyalah seekor kutu busuk. Permainan bisnis kami melibatkan dana miliaran, serta koneksi dan latar belakang. Kamu cuma bocah miskin jalanan, pakai apa kamu mau melawanku? Serahkan cewek di sebelahmu padaku, lalu ambil uang ini dan nyahlah. Kalau tidak, besok aku akan pakai koneksiku, bukan cuma menyuruh Langit Biru Ekspor memblacklist Putri Melati sepenuhnya, tapi juga membuat kalian berdua di kota Satria bahkan tak punya tempat untuk mengemis. Arif, ayo kita pergi. Aku berhenti. Kerahkan seluruh tanah global. Dalam setengah jam, aku ingin grup Wijaya Kota Utama hancur lebur. Lucu sekali. Dengar tidak? Kalian dengar tidak? Si miskin ini bilang mau mengeluarkan perintah Raja Naga bikin grup Wijaya hancur lebur dalam setengah jam. Dia pikir dia siapa? Kebanyakan baca novel online ya.